Tahan nambahin emaknya, taruh di posisi mana kalau emaknya ikut ditaruh di situ? Oh, berarti nanti jadi bujur sangkar, bukan segitu, bukan perisai Trinitas lagi. Itu gambar itu kalau Mami yang diputer kayak gas. katanya tadi tidak membingungkan, coba jelaskan. Mami ya, buka mute-nya. Keren kalau bisa mengatakan tidak membingungkan, karena yang membuat konsepnya sendiri bingung. Nanti akan Umi tunjukkan buktinya bahwa si Athanasius sendiri bingung dengan konsepnya ini. Udah pegel bingung sendiri dianya aja. Mami ya, Umi, keluarkan dong ayat tentang mereka yang menyembah gunung batu dan itu. Oh iya, ini ya, siapa nih yang bilang-bilang ya, kau itu sebetulnya lagi meludah ke langit kena muka kau sendiri. Siapa sih perempuan ya? Ya. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyatakan, oh si Prilly ya, nama kau Prilly, kayak macam orang pintar nama kau itu, tapi kau itu dungunya luar biasa. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyatakan bahwa umat Islam menyembah batu. Tetapi dalam kitab kau ya, batu segunung kau sembah, batu segunung kau sebut itu adalah Allah, batu segunung kau sebut perisai. Oke, kita buka. Batu yang dibuang sendiri. tukang. Banyak sekali ayatnya itu. Banyak. Taruh, ini habis baterainya bentar. Really nggak tahu Tuhannya batu yang dibuang tukang-tukang itu really. Batu penjuru. Nah, batunya pun letaknya dari mana itu sekarang? David dari mana nih David? ya David, monitor David. Iya, saya dari Manado. Islam apa Kristen? Ya, Kristen. Oh Kristen. Ya tuh dibantu tuh Mami Mia. Berarti Umi saya cocok lah besok ya ikut untuk kalau mau ada lomba tentang buat konsep-konsep itu ya Umi ya. Lomba menjelaskan perisai Trinitas. Kira-kira ada peluang menang nggak saya itu Umi? Atau ada yang diperbaiki lagi besok? Oten pada bungkam pada saat diminta menjelaskan itu, nggak ada satupun yang bisa. Ya Bang David, barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang jadi masalah itu Trinitas apa sih? Yang menjadi masalah? Mana nih? Kurang kenceng Bang suaranya Bang. Di dalam Mazmur 18 ayat ketiga nih buat Prilly, ya Tuhanku, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ketampol nggak tuh? Makanya jangan suka meludah ke langit kalian itu. Kalian kalau menghujat, baca dulu di dalam Al-Quran ada nggak? Terus baca dulu di dalam Bible kamu ada nggak yang kira-kira nanti nampol? Kalau yang ayat yang itu bukan gunung batunya yang dimaksud. Nah, Itu cuma saya juga mengibaratkan tahu, Allah saya itu juga gunung tahu batunya. ini adalah perumpamaan. Tetapi yang tertulis di sana jelas ya, gunung batuku, Allahku gunung batuku. Tahu ini maknanya alegoris. Justru Tapi bukan kalian yang gunung, harus kan? dengerin Bang. Justru kalian yang harus berpikir tidak ada di dalam Al-Quran. Umat Islam menyembah batu, kalian yang suka menghujat. Penyembah batu, penyembah batu. Padahal kalau penyembahan terhadap batu adanya di dalam kitab kalian. Siapa yang Atau- Walaupun maknanya alegoris, tapi tertulis. tertulis tapi itu Jangan batu tapi itu dulu Bang, jangan tapi dulu. diibaratkan Sekarang sebagai gini. batu Tuhan. Yang Tahu, duluan saya mengatakan tahu, itu nggak usah siapa? dijelasin tahu. Nggak usah dijelasin, saya tahu. Tapi tertulis seperti itu. Nah, kalian pada saat menghujat Muslim tidak tertulis di dalam Al-Quran. Tapi kalian hujatkan bahwa umat Islam menyembah batu. Tidak Mana tertulis. tertulis? Siapa yang menghujat umat Islam menyembah batu? Coba baca di bawah. Kalian berarti saya nggak pernah menghujat urusan. Kalian bukan berarti kau aja, Menurut kalian saya- dengan mereka yang banyak itu. Banyak yang bilang kayak gitu. Dengar Pak David, saya sedang menjawab Prilly. Kenapa kamu yang harus
Nyinggung. Kamu bilang kan kalian berarti saya termasuk. Lah karena Enggak. kamu menyinggung. Pada saat saya menjelaskan, kamu menyinggung. Jadi kalau misalkan, jadi pada saat saya berbicara bukan sama kamu nggak usah kepanasan, nggak usah menjelaskan. Karena ada teman kamu yang menyatakan bahwa umat Islam penyembah batu dan tidak ada tertulis sama sekali di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Bible jelas ada tertulis walaupun itu maknanya alegoris. Saya tahu, nggak usah dijelasin. Saya lebih tahu Bible dibanding dengan pastor kalian atau pendeta kalian. Tapi kamu, Mbak, udah mengerti kan? Maksudnya Tahu jangan tahu. Pak David, jangankan tentang berbicara Allahku gunung batuku, tentang persundalan saja saya tahu maknanya apa. Tahu maknanya apa yang jadi masalah? Nah, bukan jadi masalah, yang menjadi masalah kalian tidak tertulis di dalam Al-Quran dituduhkan. Tetapi apa yang tertulis di dalam Bible kalian, contohnya, ya, Nabi pedofil padahal di dalam kitab kalian. Saya nggak pernah. Saya berbicara secara global kepada Kristen, karena yang menuduh itu Kristen. Walaupun pada tidak jangan baper, kalau enggak usah baper. Udah malu dia Umi sama teman-temannya, udah malu gitu loh. Jadi cari remis lah, nggak biasa. Contohnya gini ya, umat Kristen mengatakan Nabi Muhammad pedofil, menikahi anak 6 tahun. Buka di dalam kitab kalian. Di dalam kitab kalian ditulis bahwa anak perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahi. Lebih pedofil mana? Berapa tahun pada saat Ishak di usia 40 tahun menikahi Rebeka. Rebeka usianya 3 tahun, saudara-saudara. Dan tertutup kitab. Tadi yang mau dibahas siapa yang mengenai Tritunggal itu kan? Ini mana ini? Yang digambar tadi. Kesempatan dia Pak David untuk dia mau bahas tadi Tritunggal. Kasih kesempatan dia untuk dia bertanya ke Umi. Silakan Pak David. Saya mau tanya yang masalah di Tritunggal apanya yang masalah? Selama ini yang masalah apa? Ya yang jadi masalah buat kalian, masalahnya buat semua. Kalian mau menganggap Tuhan 3, mau menyembah Yesus, mau menyembah botol, mau menyembah tabung gas, itu hak kalian. Itu hak kami. Sekarang hanya jadi masalah di Tritunggal itu apa? Nggak ada yang masalah kan? Kami mau anggap. Bukan nggak ada masalah. Tadi kita karena besar mulutnya orang-orang Kristen. Pada saat Umi membacakan ayat-ayat Bible, mereka mengatakan itu ayat-ayat dusta, ayat-ayat penipuan. Padahal yang kita baca Bible. Pada saat Yohanes 17 mengatakan, apa kata Yesus umpamanya? Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya, bukan 2 apalagi 3. Allah yang benar, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah kau utus. Yesus jelas menjelaskan kalau dia utusan. Dia nggak mau terima dengan ayat-ayat itu, menganggap kami menghujat. Jadi dia mengatakan ayat dalil-dalil yang kamu bawakan itu dalil-dalil palsu yang kamu buat-buat sendiri. Umat Muslim kan? Iya. Sebagian umat Muslim. Tapi menurut saya wajar saja Yesus itu saya anggap itu Tuhan karena dia itu beda dengan kita. Jelas-jelas berbeda. Bedanya kalau gimana? Kita semua lahir dengan persetubuhan. Jelas-jelas sekali itu. Hebatan Adam. Itu lahir dengan usah dilanjutkan. Lalu bagaimana Hebatan dengan Adam. Melkisedek? Kenapa tidak kau Tuhankan? Lalu bagaimana dengan Adam? Kenapa tidak kau Tuhankan? Adam itu beda. Adam itu Ya beda, lebih Adam itu canggih. manusia sempurna. Lebih canggih dia itu, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Canggihan itu. Coba, ada yang lain nggak yang ingin Anda sampaikan? Melkisedek lebih hebat lagi. Dengerin Bang David dengerin. Melkisedek lebih hebat lagi. Dia tidak ada ibu, tidak ada bapak. Bahkan Abraham pun memberikan ma'asyir kepada Melkisedek. Sekarang yang kita mau bahas Melkisedek atau yang Yesus? Nah kamu kan bilang Yesus Nah, beda. coba aku Dengerin dulu, saya makanya harus jelasin konsisten pada saat berbicara. Tadi Anda mengatakan Yesus itu pantas disebut Tuhan karena dia berbeda dengan kita. Karena dia terlahir bukan dari hasil persetubuhan. Lalu apakah Melkisedek hasil dari persetubuhan? Apakah Melkisedek itu muncul begitu dari nggak ada riwayat dari anak-anak semua nggak ada. Sekarang iya kita makanya bahas lebih hebat mengenai mana? Tritunggal itu dulu. Jangan Lebih dulu hebat kemana-mana. mana? Lebih hebat mana?
Bukan kita bahas Apalagi lebih hebat. Sekarang mengada-ngada lebih yang hebat. Yesus sendiri di dalam Bible Anda. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Sekarang mau- yang mau dibahas lebih hebatnya, Bukan atas kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Ibu, Kalian sekarang mau Tuhan, kan? dibahas lebih hebat ya. Begini saya. Kenapa? Bukan Anda yang mengatakan itu. Ada nggak? Waduh, Dari- jangan kelewatan dong bro. Anda sendiri kadang mengatakan kan berbeda dengan kita. Ya kalau Anda bilang berbeda, banyak yang berbeda gitu Mau loh. jelaskan nggak bisa. Gimana? Hebatnya Yesus Ini apa saja sih, ya. Pak? Bang David, hebatnya Dari Yesus kita apa? semua yang di sini. Hebatnya Yesus apa? Kita bedakan ya ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Tuhan, ya kan? Iya makanya, Ada nggak bukti yang Yesus mereka Tuhan yang itu bisa apa? berjalan di atas air? Itu Ada namanya nggak di mujizat, antara itu ribuan namanya anak orang mujizat. Muslim yang bisa- Ada yang bisa membelah laut. Yesus bisa nggak membelah laut? Nggak apa-apa Umi, kita adu-adu dengan dia aja. Yesus Yesus itu bisa dengerin, membelah dengerin, lautan. dengerin, Supaya David, membangkitkan orang mati, Bapak. yang dihidupin cuma Lazarus. Kalau dia punya kuasa menghidupkan, kenapa tidak mamanya yang dihidupkan? Dia sendiri kena maut. Begini, Pada saat Yesus akan membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Ini Bapaknya. ngobrol. Coy, Saya cuma sendiri sini ya. Saya ngobrol dengan Apa? Tuhan dulu. apakah menurut Anda, Bang David, pada saat Yesus membangkitkan Lazarus itu kuasa Yesus? Atau Yesus Iyalah. berdoa dulu kepada Bapaknya? Kalau Yesus punya kuasa membangkitkan, kenapa cuma Lazarus tok yang dibangkitkan? Kenapa mamanya tidak dibangkitkan? Itu cuma Yesus yang bisa membangkitkan. Bahkan Petrus. Oh, sekarang bisa. banyak dukun yang membangkitkan banyak. Kenapa tidak kau sembah dukun sebagai Tuhan? Sekarang begini saja ya. Kita kembali itu. Yesus itu di Al-Quran kalian kan? Kalian yakini kan? Ditulis di Al-Quran kalian bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Di roh. mana dibilang di Al-Quran Yesus? Nggak ada dilahirkan oleh roh, nggak ada di dalam Al-Quran. Maryam itu dikandung oleh roh. Nggak ada. Nggak ada kayak begitu. Itu cuma ada di kitab kau. Oke, sekarang di kitab saya. Kitab saya saja. Saya yakin itu Yesus dilahirkan oleh roh. Karena itu dia mengandung oleh roh. Nggak ada. Tahu pula apanya yang susah. Itu kan pikiran saya. dengerin Bang David. Kamu tuh malu-maluin kirain pintar juga. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan dari kalimatullah, dari firman Allah. Kemudian kata Allah apa? Aku hembuskan kepadanya ruh ciptaanku. Karena ruh itu adalah ciptaan. Ruh itu apa? Ruh itu yang menyebabkan sesuatu menjadi hidup. Dan bukan cuma Yesus saja. Kalau lu nggak dikasih ruh sama Allah, lu nggak bakalan hidup. Roh itu sudah ada, Ibu, bukan diciptakan. Umi. Oh, dari mana? Tadi pas dia ngomong aku kira berilmu Umi. Kita buka ya. Berwibawa gitu. Dengerin. Jangan sok-sok wibawa, kamu nggak ada ilmu. Kamu dengerin ya, Umi ajarin. Aku ajarin Bang David. Karena ternyata Nggak tidak ada usah orang diajarin, yang di sini bisa kita butuh menjelaskan. berpikiran, bukan Dengerin ajarin. dulu. Iya, nggak. Aku ajarin karena kamu salah. Apa salah di mana? Sekarang kamu harus Di bisa kitab saya membedakan itu Yesus antara itu esensi dikatakan, dengan ruh. Yesus, Ibu, Dengerin. Kamu mengatakan ruh itu pencipta. Salah. Dia itu Dengerin. dikandung dari roh. Ngerti nggak? Dikandung Beda. dari ruh apa? Kok dikandung dari ruh? Dikandung. Dengerin. Pada saat denger ya, aku ini bacakan di dalam Bible kamu. Pada saat Gabriel datang menjumpai wanita suci perawan suci bernama Maria, dia membawa kabar gembira dan mengabarkannya kepada Maria bahwa dia kelak akan mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan diberikan nama Yesus. Mana mengandung rohnya mana? Dia Dikandung bukan mengandung roh, mengandung bayi lah, mengandung janin. Kau ini gimana sih? dikandung dari roh. Itu Dikandung dari ruh, artinya ruh yang ngeprot-prot ini, yang ngeprot-prot Maria begitu. Maria kamu yang apa? Kamu bingung sendiri. Bingung gimana, Ibu? Itu jelas. Dengerin ini di kitab kamu, David, di kitab kamu tidak ada di sana dikatakan mengandung ruh, dikandung dari ruh, nggak ada.
Di kitab kamu dikatakan pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai perawan suci bernama Maria dan mengabarkan kabar gembira bahwa dia kelak akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan diberikan nama Yesus. Bu, baca Alkitab dulu, jangan cuma satu ayat. Ya kamu yang baca satu ayat. Sebenarnya gini dengerin David. Kamu harus bisa membedakan dulu ruh itu apa. David, kamu harus tahu dulu David, arti daripada ruh itu apa? Atau ruah itu apa? Roh Kudus. Ibu ini. Kok Roh Kudus? Di dalam kitab Biblos itu original teksnya bukan berbahasa Arab. Kenapa comot-comot dari Al-Quran itu Roh Kudus? Kemudian diartikan Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kita mau comot-comot dari Al-Quran. Al-Quran itu jauh sebelum Kristen ada. Ini begonya orang Kristen, dengar ya, supaya kamu nggak malu-maluin. Kitab kamu yang kamu pakai sekarang itu produk abad 19, Bahlul. 1974. Kitab terjemahan baru itu baru ditulis 1974. Kalau yang menggunakan Septuaginta setelah adanya Martin Luther itu abad 16. Ibu, gini saja, Nabi kamu udah Sekarang ada. saya tanya, kamu menggunakan kitab apa? Kamu dibawa ke versi yang sebelumnya saja nggak mau. Karena apa? Ibu, di versi yang lebih kuno Yesus tidak disebut Tuhan. Nabi kamu itu Muhammad atau Yesus yang duluan ada? Sekarang saya tanya, Nabi kamu Yesus dari Nazaret di Galilea dengan Nabi Ibrahim duluan mana? Ibu, Dengan Musa duluan mana? saya tanya itu yang. Kalau yang parameter itu. kamu mau mencari kebenaran, mau mencari pembenaran dari situ, Ibu kamu yang kamu. Ibu yang bilang sendiri itu apa tadi itu? Kamu tidak tahu dengan sejarah Bible-mu, Al-Quran Bible yang duluan dari sering Alkitab. diketekin oleh pendetamu itu, Nabi Ibrahim. dengerin. Bible yang selalu diketekin pendetamu itu produk abad 1974 tuh terjemahan Bahlul itu. Kalau yang versinya Martin Luther, setelah adanya Martin Luther, kita itu baru ada abad 16. Bahlul, dengerin, makanya. Lu pakai Bahlul, Ibu. Saya sopan. Bahlul, lu nggak tahu deh tentang Pikiran sejarah tentang kita aja, Bahlul. lu nggak tahu. Oke, Anda itu terlalu pintar rupanya, nggak bisa bertukar pikiran. Saya lebih tahu, faktanya saya lebih tahu daripada Anda. Bible yang ada yang selalu pendeta kamu ketekin saja itu produk abad 19 saya lu tidak Bahlul. pernah bilang lu Bahlul. Saya itu Nah, ngomong faktanya lu kalau Bahlul. orang berpikiran. Bukan, kalau lu Bahlul masa mesti gua sebut Pinar? Sekarang gua tanya, Anda selalu terjemahan pintar. Bahlul kitab lu itu yang lu pakai sekarang itu produk abad berapa? Hah? Ibu, Alkitab itu nggak pernah dirubah. Al-Quran itu sudah terlalu banyak. Nenek lu kibar nggak pernah dirubah, tolol lu. Baru kemarin 2023 baru direvisi. Bible lu tiap tahun direvisi, coy. Dirubah. Kau itu tidak pernah dirubah. Coba kamu buktikan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Cuman Yesus disebut Tuhan hanya di dalam versi TB. Kita buktikan. Lu mengatakan sok pintar tapi Bahlul lu itu. Kita buktikan. Mengatakan Bible tidak pernah dirubah. Kitab terjemahan lu itu hampir tiap tahun direvisi, tahu nggak? Begitu. Kamu lantaran kita online tidak saling berhadapan, berani bilang. Apalagi berhadapan, gua tempeleng lu pakai Bible lu. Itu kan kentara sekali itu moral kamu itu. Karena lu tidak tahu apa-apa. Lu mengatakan kitab lu tidak pernah direvisi. Dungu kau itu. Kamu yang dungu. Coba duluan ada Muhammad atau Jesus Christ? Duluan Musa, duluan Adam. Kenapa lu? Bertanya Jesus Christ sama Muhammad. Pertanyaan goblok itu namanya. Kirain pintar. Ternyata lu gak beda dengan orang lain, dungu. Jelas-jelas kamu dungu. Saya tanya duluan ada Jesus Christ atau? Saya tanya duluan Yesus, duluan Musa. Kalau kayak gitu, pertanyaan goblok itu namanya botak. Tidak aja lu botak. Pertanyaan waktu anak SD. Pada kita jawab sedikit ya, itu memang duluan Yesus. Tapi Muhammad karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang bodoh. Karena Yesus jalan
Karena jalannya lesat, maka lahirlah Nabi kita untuk menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu Pak David. Begini loh, mereka kalau udah kepentok dengan kedunguannya, nanyanya kayak anak SD. Nenek-nenek bongkok pun tahu duluan Yesus dibandingkan dengan Yesaya yang selalu kalian klaim kata-kata Yesaya itu adalah nubuatan untuk Yesus. Duluan Yesaya 750 tahun. Jadi kalau tolol kalian gak usah naik ke room debat mengatakan Yesus itu adalah Allah. Buktinya Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Dengar ya, Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Yesus bisa mengobati orang buta. Yesus bisa mengobati orang lumpuh. Karena apa? Karena itu adalah mukjizat. Mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi yang diangkat menjadi utusan, menjadi Kristus. Kalau buat Yesus diberikan tandanya apa? Pertama kitab suci, kedua adalah mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah pemberian daripada Allah. Kalau kalian mengatakan Yesus bisa membangkitkan si Lazarus, kemudian disebut Allah, bagaimana dengan Musa yang bisa menjadikan benda hidup dari benda mati, kemudian dijadikan benda mati lagi. Benda mati ini tongkat, dijadikan benda hidup ular, kemudian dijadikan tongkat lagi. Setelah jadi tongkat, kemudian ditongkat. Oh, begini dong. Tar dulu Pak, naik. Kau itu nggak tahu adab. Tar dulu, orang lagi ngomong main. Sekali lagi, benda hidup tongkat dijadikan, benda mati tongkat dijadikan benda hidup ular, dijadikan benda mati lagi, jadikan tongkat lagi. Kemudian tongkat itu dipukulkan ke lautan, lautan itu terbelah menjadi jalan yang menyelamatkan pasukan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun dan menenggelamkan pasukan Fir'aun di dalam lautan merah. Jauh lebih dahsyat. Kenapa tidak Musa tidak dituhankan? Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mencincang satu ekor burung menjadi 4 bagian, kemudian setiap bagian ditaruh di 4 bukit, hanya dengan satu tepukan saja, tepuk tangan, empat potongan burung ini kembali bersatu dan hidup lagi. Dahsyat. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar tidak merasakan panasnya api. Dahsyat. Lalu Yesus yang hanya membangkitkan satu orang Lazarus, itu pun berdoa dulu kepada bapaknya, dianggap Tuhan. Kenapa yang lebih hebat mukjizatnya tidak disebut Tuhan? Bagaimana dengan Rasulullah yang membelah bulan dan sudah dibenarkan oleh Badan Antariksa Dunia NASA bahwa terbukti bulan pernah terbelah. Jadi begini loh Bu. Kenapa tidak dituankan juga Nabi Muhammad SAW? Kuasa dengan mujizat itu harus perlu dibedakan. Mujizat itu hanya diturunkan kepada nabi-nabi. Kalau kuasa itulah kuasa anak manusia. Di dalam kitabmu nggak ada kata nabi. Tidak ada kata nabi di dalam ajaran Injil. Rasul disebut rasul. Rasul tidak ada di dalam kitabmu. Kitabmu itu berbahasa Koine Greek. Kalian catat apa yang ada di dalam Al-Quran yang disebut Rasul, yang disebut Nabi. Kalian catat. Kalian copet kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum Yesus. Ternyata cuma menang di tua doang. Kalian ada pintar-pintarnya. Roh kuasa melingkupi seluruh tubuh Yesus. Kau mau pintar apa bertahan di dalam hubungan kau? Dengan mujizat. Mujizat apa? Mujizat itu bahasa apa? Saya tanya kamu dulu, jangan dulu berbicara yang jauh-jauh Pak. Jangan dulu berbicara yang jauh-jauh. Jadi begini loh Bu. Bentar Pak Costa, kamu jangan dulu berbicara yang berat-berat, nanti otakmu nggak akan kuat. Nanti putus saraf di dalam otakmu. Bentar dulu. Jadi kamu saya tanya dulu hal yang mudah dulu. Saya tanya dulu hal yang mudah dulu. Saya tanya hal yang mudah dulu, atau kamu tunggu dulu di bawah? Itu loh. Kamu tunggu dulu di bawah. Saya bicara, kamu bicara. Bagaimana kamu bisa dengar? Saya mau tanya dulu yang dasar. Jangan, kalau kau mute saya, berarti kamu ingin berbicara sendiri. Iya, makanya kamu dengar. Saat orang berbicara, kamu dengar, Pak.
Bagaimana saya mau dengar Kamu apa mau yang dihormati kau atau bilang dikurang ini? ajarin? Apa Saya yang bisa kau kurang bilang ajarin ini kamu. kurang memahami betul, kurang jelas juga apa yang kau Sekarang bilang. saya mau tanya dulu. Kitab kau itu original teks berbahasa apa? Indonesia sekarang. Goblok. Indonesia sekarang. Original teks kitab kamu berbahasa apa? Indonesia sekarang. Tolol kau itu. Oh, sekarang kan aku bilang. Turun. Kau ternyata nggak ada ilmu. Bukan ada ilmu, kamu yang nyolot. Masa? Bahasa Indonesia itu bahasa terjemahan, umat terjemahan. Aduh, parah. Jadi tolong bedakan. Begini loh, Os. Tunggu dulu. Kau itu udah dungu banget kau itu. Ditanya original teks aja kau nggak tahu. Logika ini dari dulu seperhatikan orang yang kayak yakin kau biar saya tunjukkan bayi-bayimu sekarang di hadapan saya. Coba dulu. Karena Coba kamu bedakan. Original teks kok Indonesia. Coba kau pahami dulu. original teks bukan terjemahan. Seperti Pak, begini loh. dengerin. Coba dengar Pak, dulu. mau baik-baik berbicara atau kita keras-kerasan? Nabi itu seperti apa sih sebenarnya menurut kalian? Iya, makanya diam. Saya tanya dulu ke Ya, Bapak. logika, Original jawab teks itu kita logika. baca Nabi apa? Gimana Original kamu kita bilang apa? sekarang Original nggak kita tahu. apa? Jangan Original nakal, kita ngomong apa? aja. Original kita apa? Original teksnya apa? Tapi ini Yesus Kalau enggak saya minta host kamu turunkan kamu di bawah karena kamu pada saat orang bicara saya capek Pak. Kau jangan mute kalau ini, jangan mau ngomong Oke sendiri. Bang, taruh aja dulu di bawah ini orang tua bandel Bang. Taruh dulu di bawah capek Umi Bang. Mendingan Os. Taruh dulu di bawah Bicara. aja nanti naikkan Iya, lagi. bisa. Bapak, taruh dulu di bawah nanti naik lagi. Jadi ini si oten-oten ini belegug semua ya, odob semua. Ditanya original teksnya bahasa Indonesia katanya. Dengar ya Pak ya, original teks kitab kalian itu bahasanya Koine Greek. Kalau bahasa Indonesia itu terjemahannya. Di dalam bahasa original teks Koine Greek tidak ada kata nabi. Tidak ada kata rasul, adanya apostel, apostolos, ya, apostolol, ya, apostolos adanya. Nggak ada kata nabi. Nabi, rasul itu dari bahasa Al-Quran. Yang kalian copet, yang kalian maling, terus kalian terjemahkan seenak jidat kalian. Di dalam kitab kalian apostolos, apostol, yaitu apostol itu apa? Ini adalah duta atau utusan daripada raja. Nah kalian catut kata rasul nih, koten-oten dungu. Kalian catut kata rasul atau rasul Allah atau Rasulullah di dalam Al-Quran. Kalian ambil, kalian tempatkan menjadi murid Yesus. Sebutan untuk murid Yesus disebut nih ya, yang setara dengan sahabat para nabi, sahabat Rasulullah, umpamanya Umar bin Khattab, Hamzah. Inilah yang dikatakan oleh mereka rasul. Goblok mereka itu. Mereka simpan rasul itu di bawah nabi gitu loh. Karena mereka menyimpan nabi itu di atas, derajatnya di atas rasul. Karena buat mereka rasul itu adalah murid-murid Yesus. Koplak kalian itu, tahu nggak? Makanya kenapa orang-orang Yahudi menajiskan kalian, karena kalian caplok, kalian copet kitabnya, terus kalian terjemahkan semau-maunya. Yesaya kalian sebut untuk nubuatan Yesus. Yesaya 9 ayat 6, nubuatan kelahiran Yesus. Yesaya 52, 53 kau sebut itu nubuatan penyaliban Yesus. Berak aja kalian semua. Sekarang kalian copet kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Rasul itu adalah utusan Allah. Kalian copet, kalian taruh direndahkan bahwa Rasul itu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu setara dengan sahabat Rasulullah. Lalu kalian copet lagi kata Nabi, ditaruh di atas jabatan Rasul. Besar maling kalian itu. Maling nggak tahu diri. Yang disebut dengan Nabi, dengar ya, yang disebut Nabi, mereka ini adalah utusan Allah. Mereka ini adalah diangkat oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, tetapi tidak untuk disampaikan kepada orang lain, tetapi khusus untuk dirinya sendiri dan keluarganya, itulah Nabi. Sehingga Nabi tidak punya pengikut. Tetapi kalau utusan atau rasul, mereka adalah seorang Nabi yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi utusan atau menjadi rasul dengan diberikan tanda-tandanya apa? Kitab suci dan diberikan mukjizat.
Kemudian semua yang disampaikan oleh Allah, yaitu firman-Nya, wahyunya, wajib disampaikan kepada para pengikutnya, kepada umatnya. Makanya Rasul ini punya pengikut. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul derajatnya ada di atas Nabi. Tapi si Kristen, si kurang ajar ini, si maling kurang ajar ini, dia mencatut dua kata itu, dibalikan posisinya. Rasul ada di bawah Nabi. Kurang ajar kalian itu. Kalian copet kata-kata dari Al-Quran. Inilah yang membuktikan bahwa kitab kalian itu belakangan. Al-Quran abad ke-6, kitab kalian yang kalian ketekin sekarang abad 19. Mana yang lebih lama? Kitab yang kalian ketekin setiap minggu, pendeta kalian ketekin, itu baru dirilis 1974. Kalau yang Septuaginta itu setelah datangnya Martin Luther di abad ke-16, 10 abad setelah adanya Al-Quran. Lalu Torah yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi, itu ditulis kembali oleh para penulis Hebrew, itu 3 abad setelah adanya Al-Quran. Karena Taurat Musa, yang diturunkan, firman-Nya diturunkan oleh Allah kepada Musa di Bukit Tursin atau di Gunung Sinai, ditulis di atas 2 loh batu. Pada saat Musa menjumpai para pengikutnya, mereka melakukan perselingkuhan terhadap Tuhannya, mempoligami Tuhannya, menyembah lembu emas. Murkalah Musa sehingga Musa menghancurkan 2 loh batu ini. Maka Taurat yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi itu ditulis kembali dan sumbernya adalah sebagian daripada Al-Quran kuno. Dulu bahasa Hebrew sempat hilang karena murka Allah kepada orang-orang yang melakukan kemusyrikan ini. Hilang ingatan mereka sampai mereka kehilangan bahasa Hebrew. Makanya kenapa sarjana-sarjana Hebrew menulis kembali itu setelah pakar-pakar Hebrew menulis kembali Taurat Musa itu di abad 3 abad setelah adanya Al-Quran. Jadi sahih Al-Quran itu adalah kitab tertua. Makanya kenapa di dalam Bible kalian banyak copetan kata-kata yang diambil dari Al-Quran. Itu buktinya. Kalau misalkan Al-Quran mengutip kitab kalian, mungkin kita juga sudah menyembah manusia Yesus. Tapi pada faktanya kalianlah yang mencopet kata-kata dari Al-Quran. Apa saja Alkitab. Itu Alkitab, apakah untuk Biblos? Bukan. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kalian copet. Kalian sebut itu adalah Bible kalian. Kalian copet kata Allah. Yang katanya kalian sudah diambil dulu, yaitu bahwa kata Allah itu sudah disebutkan oleh orang-orang Ortodoks Syriak. Orang-orang Ortodoks Syriak tidak pernah menyebut nama Allah yang di sana sebagai proper name. Apa yang ada di dalam Pesita bukan Allah, bukan alif lam ha, tetapi Allah. Allah ini adalah generic name. Kalau orang-orang Yahudi mereka menyebutnya Maraya atau Mar, Tuan. Paham nggak? Ini mana Umi belajar, kalian yang tidak tahu. Umi sedemikian detail menjelaskan. Jadi apa yang ada di dalam Pesita, di dalam kitabnya Ortodoks Syria bukan alif lam lam ha, tetapi kata A-L-A-A-H. A-L-A-H, Allah. Allah ini bukan generic name. Bukan proper name, tapi generic name, jabatan. Allah kalau disalin ke dalam bahasa Aramaik menjadi kata Maraya atau Mar, Tuan. Begitu loh. Makanya kalian kalau mau pintar jangan ikutin pendeta kalian penipu. Kalian saja umatnya jadi domba-domba dungu kayak begini. Udah dungu ngotot lagi, nggak tahu apa-apa, diajarin nggak mau. 9 tahun saya mempelajari ini. Kalian mana ada pernah belajar? Kalian baru tanya ke pendeta kalian sudah ditempeleng pendeta kalian. Imani saja, nggak usah banyak tanya loh. Itu kerjaan pendeta kalian. Yang penting buat mereka perpuluhan, bayangkan ya.
Kalian setiap bulan bayar perpuluhan dari penghasilan kalian. Baca Yohanes 17 cuma 2 ayat. Padahal Yohanes 17:26 ayat. Kenapa pendeta nggak berani baca dari 3 sampai 26? Kalau dibacakan, dipelajari 3 sampai 26, hancur lebur keimanan kalian. Silakan yang lain. Silakan Bang. Ya, kita sapa dulu. Ada Pak Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sama nih, menyesal monitor. Iya, selamat siang, selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Nih, Islam apa Kristen? Kristen. Oh iya udah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh. Saya menanyakan sama Umi. Umi udah berapa lama rupanya belajar kitab Umi? Saya belajar pistol 9 mau 10 tahun Bang. Iya. Saya mau bertanya Umi, kita kalau membaca kitab suci itu berdosa nggak kita itu? Tidak, kata siapa berdosa? Maksudnya kita berbuat gimana Bang? Gini, kita membaca kitab suci sekian tahun, tapi kita buat dosa juga kan? Kita manusia tempatnya dosa, kenapa? Iya, memang suka-suka Umi ngomong kalau soal itu semua kan, menyocos saja kan? Karena kamu tidak punya ilmu, Gini. makanya kamu sama dengan Gini. yang lain mengatakan suka-suka Umi. Saya dari tadi Iyalah. berbicara itu saja. Ya, itu Karena aja open Umi itu ketahui terus. goblok kayak kamu semua. Menjelaskan tentang fakta, bukan menyerotos Bang, kata-katanya dijaga. Umi itu tidak ngertos, dia memberitakan Iya. fakta, kenyataan itu. Tahu gini, nggak ada namanya kenyataan kecuali kita udah mati, baru ke surga, baru ke neraka. Itu baru kenyataan hidup. Hah? Tapi kalau kenyataan di dunia ini, nggak usah jadi sok munafik lah hidup ini kita. Lalu nih gimana? Lu tuh binatang apa-apa? Saya sampaikan firman Tuhan yang kalian sembah, kok kalian mengatakan munafik? Goblok kalian Bumi, itu. kalau kau memang Kalau kau turun. loak kau memang kau, ajaran kau memang loak kau, tahu kau. Turunkan Bang, turunkan orang-orang tolol kayak begini, ngapain naik? Nanya nggak ada. Kenapa kalian mesti kepanasan? Yang Umi sampaikan adalah manusia yang kalian tuhankan, sampaikan. Ngamuk kalian. Dasar penyembah roh-roh kardus kalian itu. Ratu dongeng. Ratu dongeng berarti kitab kau kitab dongeng ya? Tanya macam orang baik-baik. Udah berapa lama Mi belajar? Lu nggak belajar aja ngomong asal bacot gitu loh. Kalau kalian mengatakan ini adalah dongeng, berarti kalian mengakui kitab kalian kitab dongeng. Karena yang Umi sampaikan adalah apa yang tertulis di dalam kitab kalian. Dasar bani bego kalian itu. Oten kepanasan, alhamdulillah. Umi minum dulu Umi. Barangkali udah capek, diudahin juga nggak apa-apa Umi. Udah lama juga nih Umi nih. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Dari jam berapa? Itu Excelmo mau naik in-house. Excelmo. Iya. Ya, kalau bertanya itu sopan gitu, jangan nanya kejang-kejang masuk menghujat. Kalian disikat cerik gitu loh. Tahu cerik mewek? Ya, selamat pagi XL. Excel. Oh ya, Excel. Ya, selamat siang. Selamat siang. Nih, Ya, sebentar ya Pak. Bentar. ya siap. Oh, oke. Oke, Umi menjawab dulu pertanyaan dari siapa pernyataan statement dari Ansarullah ya. Ansarullah.
Maaf Umi, jangan berkata-kata kasar Umi, tiru Rasulullah. Begini Bang, Umi jelaskan. Rasulullah itu luar biasa sabarnya ya. Luar biasa sabarnya pada saat dia dihina, dilempari kotoran, Rasulullah sabar. Selama apa? Selama pribadinya dan duniawinya dihina. Ya, selama pribadi dan duniawinya dihina. Tapi Rasulullah marah pada saat akidahnya yang dihinakan. Bagaimana pada saat Rasulullah marah? Tidak ada satu orang pun dari sahabatnya yang berani tegak berdiri di hadapan Rasulullah. Tidak akan ada perang Badar, tidak akan ada perang Uhud kalau Rasulullah bersabar menghadapi manusia-manusia yang memerangi agama Allah. Saya lebih baik jadi anjing penjaga Rasulullah daripada diam pada saat ada yang menghina Rasulullah di hadapan saya. Saya lebih ikhlas jadi anjing penjaga Rasulullah daripada ada yang menistakan Rasulullah di depan mata saya dan saya tidak bisa diam. Paham Bang? Silakan. Ya, Bang Axel. Buka mute-nya. Saya izin host, sedikit host. Ya, silakan Pak Darman. Iya, kita sering menemui bahasa Yesus Christ, di mana Kristen hanya mengetahui Kristus. Christ itu berasal dari Christ, bahasa Latin ya. Bahasa sinonimnya banyak. Bisa ada artinya buatan, ciptaan, karangan, desain, gubahan, karya, produk, rakitan, rekaan, susunan, komposisi, invensi, penemuan, dan reka cipta. Inilah Christ. Jadi memang ditertawai dulu ini istilah Kristus ini. Menjadi Christ menjadi 19 ya 10. Memang dibangun untuk per-10 gitu. Ya inilah buatan-buatan ciptaan dari kristolog memunculkan kata istilah Bapak. Kita lihat baru muncul tahun 200-an sampai 1600. Kata Tuhan diganti kata Bapak. Karena blunder kalau mengatakan Yesus, jangan engkau menyentuh aku sebab aku belum pergi kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Digantilah istilah Bapakku Bapakmu, karena istilah Bapak ini meluas, dipakai orang gereja. Bisa Bapak guru, bisa bapaknya anak-anak, bisa Bapak pendeta rabi-rabi, bisa Bapak penguasa. Bisa dia katakan Bapak pencipta atau Bapak dalam tubuhnya gitu. Oke, terima kasih, lanjut. Ya, kita sapa nih, ada Adelwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi, minum dulu. Udah habis kopi 2 gelas, udah habis teh manis 2 gelas. Aku sama Umi tuh dari jam berapa ya Umi ya? Kita buka room ya. Bang, Umi pernah challenge di YouTube monolog 12 jam waktu bulan puasa. Sendiri Umi monolog 12 jam, bayangkan. Semangat Umi, semangat. Lanjut. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Umi Uca Ican. Ya, selamat siang Pak. Ya. Oke. Saya dari Kristen Bu Ican. Saya boleh bertanya tidak sama Ican? Silakan, kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR buat saya Pak ya. Ya. Ya, silakan. Bisa Anda tunjukkan di dalilnya di mana rincian atau gerakan-gerakan yang ada di sholat, adakah yang di Al-Quran Anda menunjukkan rincian gerakannya seperti sujud 2 kali, rakaat gitu, ada nggak di Al-Quran? Dikatakan gini kita berdoa, cara kita sholat seperti ini, sujud 2 kali atau nengok kanan gitu. Ada nggak di Al-Quran
dikatakan? Ada. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Iya. Maksudku itu gerakan yang Anda lakukan itu di Al-Quran dituliskan. Gerakan dalam sholat. Ya, kayak kita sujud Ya, 2 kali. perintah sholat, ya. Perintah sholat itu jelas ada di dalam Al-Quran. Selebihnya ada di dalam sunnah atau hadis Nabi. Ya, karena yang menerima perintah sholat itu adalah Nabi. Contohnya, pertama lakukan tahbiratul ihram. Ya, itu ada semua Nabi yang menjelaskan. Karena Nabilah yang kemudian yang Allah perintahkan dan menerima langsung wahyu dari Allah yang secara langsung itu pada saat menerima perintah sholat. Ya, Ayat Allah jelas. menjelaskan di hadis itu gerakannya yang dijelaskan apa semuanya. Yang disebut sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam itu dijelaskan. Pertama menghadap kiblat, ya. Jadi Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bila engkau hendak menjalankan sholat maka wudulah secara sempurna terlebih dahulu kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini sebelum melakukan gerakan takbiratul ihram, umat Islam haruslah membaca niat dulu, membaca niat sholat. Saat takbiratul ihram dilakukan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya, dengan memandang mata ditujukan kepada tempat sujud sambil mengangkat kedua tangan setelah sejajar dengan bahu atau dengan telinga, dengan jari-jari dirapatkan. Namun apabila seorang tidak bisa berdiri, bisa dilakukan sholat itu dengan cara duduk ataupun berbaring. Doanya sudah jelas. Kemudian lakukan ruku dan iktidal. Nah, ini setelah membaca surat Al-Quran, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Quran, maka angkat kedua tangannya seperti takbiratul ihram tadi dan lakukanlah lakukanlah ruku dengan meletakkan telapak tangan ini pada kedua lutut, kemudian meluruskan punggung dalam ruku. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud, kemudian gerakan sujud ini dilakukan dengan menempelkan dahi, kemudian telapak tangan, kemudian kedua lutut dan ujung jari kaki ke tempat sujud. Sujud ini dilakukan setelah iktidal dengan posisi apa? Dengan posisinya bongkok lebih tinggi dari kepala, lebih tinggi daripada pundak dan tangan. Bacaan sujudnya Rasulullah mengajarkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara dua sujud. Setelah sujud lalu duduk di antara dua sujud sambil membaca takbir tanpa dengan dibarengi mengangkat tangan. Jangan lupa untuk mengucapkan bacaan dari mulai Rabbik firli warhamni wajburni warfani warzuqni wadini wa'afini wafu'ani. Lalu lanjutkan sujud yang kedua. Kemudian bangkit dari sujud, ada semuanya. Saat sujud, umat muslim mengulang kembali gerakan sholat dimulai dari takbiratul ihram hingga sujud di rakaat berikutnya. Kemudian duduk tasyahud. Duduk tasyahud ini adalah dilakukan kalau sholat 3 rakaat dilakukan setelah 2 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat juga dilakukan setelah 2 rakaatnya. Itu dilakukan setelah sujud yang kedua, ya, di rakaat yang kedua seperti itu ada. Duduk tasyahud ini ada doanya, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir baru ditutup dengan salam. Salam ini adalah gerakan sholat terakhir. Salam dilakukan 2 kali, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya, seperti itu. Bacaannya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi ada. Umat Islam tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Tidak seperti umat Kristen ke gereja hari Minggu. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja hari Minggu. Nah, ya kayak begitu. Anda tadi mengatakan tidak ada di Al-Quran namun ada di hadis. Ya. Apakah hadis sama Al-Quran itu tingkatnya sama, sejajar atau gimana? Ya, hadis itu adalah perkataan Rasulullah yang berasal daripada wahyu Allah.
Jadi kalau di dalam sebentar ya, di dalam ajaran Yahudi nih ya, di dalam ajaran Yahudi, di dalam Taurat Musa ada di sana terdapat 613 misbot ya. 316 misbot ini terbagi menjadi dua, yaitu yang Sebiktaf dan Sebalve ya. Sebiktaf itu yang tertulis, Sebalve adalah yang lisan, yang oral. Begitupun di dalam ajaran Islam, perintah ini terdiri dari dua, ada yang tertulis, ada yang lisan. Nah, yang lisan ini yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Makanya kenapa umat Islam berpedoman kepada selain daripada Al-Quran juga As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah hadis Nabi dan ijma ulama, seperti itu. Oke. Lantas Anda tadi mengatakan Al-Quran dan hadis sama ya kan ya. Jadi kenapa hadis tidak dijabarkan seperti Al-Quran kalau memang itu sama? Atau kenapa hadis dan Al-Quran tidak dicetak secara bersama-sama dalam satu Al-Quran? Harus terpisah. Ya tidak bisa lah Pak, kalau Al-Quran isinya adalah firman Allah yang dituliskan. Al-Quran itu kalam, perkataan Allah, kalamullah, perkataan Allah yang kemudian dituliskan, diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak menuliskannya sendiri. Untuk menghindari fitnah, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan. Nah, apa yang ditulis itulah yang disebut dengan Al-Quran atau kalam Allah. Tetapi hadis itu adalah wahyu yang diperintahkan atau perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan langsung secara oral oleh Nabi Muhammad atau secara lisan oleh Nabi Muhammad, dan kemudian diriwayatkan oleh para sahabatnya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan tidak bisa disamakan atau dicetak secara bersama, Anda tadi mengatakan kalau Al-Quran perintah dari Allah, sementara ya hadis perintah dari para nabi, begitu gak bukan? Hadis itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah secara lisan. Ya, kalau di dalam Torah, dengerin dulu, kalau di dalam Torah itu yang masuk ke dalam Sebalve atau secara oral, secara lisan. Tetapi kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk dituliskan. Itu yang seperti kalau di dalam ajaran Yahudi itu yang Sebiktafnya, yang tertulisnya, seperti itu. Ya. Paham nggak Pak? Jangan iya tapi nggak paham nantinya. Paham ya? Paham ya. Makanya saya bertanya ya. Karena yang saya tidak paham saya bertanyakan. Udah Pak, gantian Pak. Jangan hanya mulu, sekarang giliran saya bertanya ke Bapak, boleh ya? Belum selesai Bu, masih seputaran sholat Bu, belum kemana-mana. Boleh, silakan. Ya, Bang NK Indra dari mana? Assalamualaikum. Bener Lampung. Oh, Islam ya? Muslim? Islam Bang. Ya nyimak dulu Bang. Ya, jadi Anda mengatakan tadi tentang hadis kan itu berbeda dengan perkataan Al-Quran ya. Sekarang kenapa yang tadinya arah atau kiblat sholat itu mengarah ke Yunani atau Yahudi berubah menjadi arahnya ke Arab? Itu gimana? Itu Nabi kah yang merubah atau Allah yang merubah untuk kiblatnya itu? Gimana? Perpindahan kiblat. Kalau kita masih tetap ke Yerusalem, apa bedanya kita dengan Yahudi? Ya, dulu sama, beda. Sebentar dulu sama. Dengerin dulu Pak, Dulu itu sama. Justru yang memindahkan itu bukan Rasulullah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham dengan putranya Ismail. Jadi bukan kami umat Islam, bukan Rasulullah yang memindahkan arah Mekah, arah kiblat itu ke Mekah, itu bukan kita. Siapa Bunda yang merubah?
Abraham beserta putranya Ismail. Kemudian meninggikan. Di mana dikatakan itu di Al-Quran di mana? Biar saya lihat. Kalau saya menjawab dengan Al-Quran, Bapak akan percaya tidak? Ya. Saya capek dari tadi tanya ayat Al-Quran, pertanyaannya akan percaya atau tidak? Karena Allah sudah memberikan pengetahuan kepada kami bahwa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun adabun adim. Diberitahukan atau tidak kepada kalian itu sama saja. Kalian akan mengingkarinya karena Allah telah mengunci rapat hati kalian. Allah telah membutakan mata kalian dan telah menutup pendengaran kalian. Maka Allah mengatakan kalian itu adalah sumumbuk monumyun faum la yarziun. Allah mengatakan kalian itu adalah orang-orang yang buta matanya dan tuli pendengarannya. Oh begitu. Ya makanya ini yang saya mau tunggu dari Anda. Ya. Ini yang kata saya capek Pak kalau menjelaskan. Gini Pak, dari tadi Bapak bertanya. Bapak harus siap ditanya dong. Capek saya menjawabnya. Capek jawabnya muter-muter. Karena kalau memang Anda mau menjawab bertanya bersama saya, terus saya menjelaskan, saya bilang capek menjelaskan Anda, kenapa Anda tidak mengerti? Bagaimana? Apa guna ini? Saya singkat saja pertanyaan saya dari tadi Anda bertanya muter-muter balik lagi ke kiblat. Sudah saya jawab bahwa dengerin dulu yang mengubah kiblat itu bukan Rasulullah. Kamu tidak percaya. Saya tanya di mana dikatakan Anda tadi mengatakan yang merubah itu Nabi Yusuf Ismail sama siapa tadi? Ya saya tanya di mana dikatakan di dalilnya itu dirubah di mana? Kan saya belum buktikan di mana itu. Apakah di hadis atau di Al-Quran dikatakan itu? Itu yang ini kan masih seputaran sholat, tidak kemana-mana. Masih seputaran sholat, belum masih ada lagi. Gitu. Anda sudah mengatakan saya tidak paham. Sebentar Anda bertanya ke saya, terus saya menjawab, Anda pasti tidak paham bagaimana. Ya kan? Saya tanya dulu, kalau saya menjawab, apakah Anda akan percaya? Ya, makanya Anda menjawab. Saya tanya dulu. Pertanyaan Anda dari ini. tadi udah berapa pertanyaan, masih muter-muter aja. Yang saya cuma 2, ya, tentang tadi tentang dari tadi bertanya sama 3, baru 2 pertanyaan saya. Pertanyaan, jadi cuma suka bertanya sama orang, tidak mau ditanya. Oke, dengerin buka ya, saya jawab terakhir kalinya. Setelah ini kamu harus mau menjawab pertanyaan saya. Ini dikisahkan sebelum terjadinya perpindahan kiblat nih, ya, kepada Rasulullah pada saat itu. Dengerin dulu, ini saya mau baca. Dengerin dulu, saya mau sampaikan. Biasa nonton kayak gini. Oke ya, jadi dikisahkan sebelum terjadinya perpindahan kiblat ya, kepala Rasulullah sering sekali mendongak ke atas menunggu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tentang perintah Allah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina menuju ke Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, salah satu alasan yang disebutkan oleh para mufasir ini, salah satunya adalah Rasulullah ini kurang seret jika harus berkiblat dengan kiblat yang sama dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah menunggu perubahan kiblat ini, ya. Rasulullah SAW pun mengadu kepada malaikat Jibril ya, terkait hal ini. Namun Jibril tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan Jibril, maafkan aku, hai Rasulullah, ya. Aku adalah hamba Allah sepertimu, mintalah langsung kepadanya. Jawab Jibril pada saat Rasulullah meminta kepada Jibril, bertanya kepada Jibril. Ya, seperti itu. Jadi awalnya ini pada saat Rasulullah seringkali menengadahkan kepalanya ke langit menunggu wahyu daripada Allah untuk memindahkan kiblat. Yang saya tanya di mana dalilnya? Ini saya jawab, Bahlul, kesal dah. Di mana? Ini kalau dengerin ya pekok ya. Kalau saya berbicara tentang dengerin dulu capek ngomong sama orang-orang goblok kayak kalian tuh capek, dengerin dulu. Pada saat saya berbicara, pada saat saya berbicara tempat dengerin dulu kalian tunggu. Dalilnya di mana? Ya, Allah memerintahkan merubah arah kiblatnya. Dalilnya di mana?
Itu yang kutanya. Kamu Lu dari tadi dalilnya di mana? Dalilnya ditanya di mana? Gua lagi jawab, lu ngebacot mulu. Turunkan dulu Bang, turunkan dulu, capek beneran. Ngejawab orang-orang kalau begini capek. Udah kebakaran jenggot kamu. Kok kebakaran jenggot? Ini Oten, kalian itu jangan dungu pada saat gua berbicara. Rasulullah bersabda, artinya ini hadis. Kalau Allah berfirman itu ayat Al-Quran. Kok kalian tololnya minta ampun, benar-benar nggak ada yang pinter yang naik di sini. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144 di sana juga disebutkan, saya baru berbicara hadis. Pada saat saya berbicara Rasulullah bersabda, artinya kalau Rasulullah bersabda itu hadis, bukan ayat Al-Quran. Capek. Kok bakaran jenggot? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44, dengerin ya. Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi, kata Allah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkan wajahmu ke arah itu. Itu perintahnya. Ini jawaban belum selesai, masih di mana. Tadi Umi sudah mengatakan bermula daripada saat Rasulullah sering menengadahkan kepalanya ke langit menunggu wahyu daripada Allah. Pada saat itu Rasulullah ingin memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena apa? Rasulullah tidak mau satu arah dengan orang-orang Yahudi. Maka turunlah pada saat Rasulullah sering kali menengadahkan kepala ke langit, maka turunlah Al-Baqarah 144. Apa kata Allah? Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Lagi dijawab, lagi dijelaskan, muncung haram kau itu, ngoceh terus. Capek loh ngomong sama orang-orang dungu itu. Orang lagi dijawab ngoceh. Baru juga Umi menjelaskan pada awalnya karena seringnya Rasulullah menengadahkan kepalanya ke langit, menunggu wahyu daripada Allah. Nah, orang bego macam kalian nggak sabaran. Di mana ayatnya? Ini lagi mau dijawab, baru berbicara tentang sabda Rasulullah. Ini kan kita nih tentang pemindahan ini ada dua. Yang pertama dari hadis, yang kedua dari ayat Al-Quran. Hadisnya tadi sudah baru Umi sampaikan hadisnya, atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian baru turun ayat itu setelah Rasulullah sering melihat ke atas, baru turun surat Al-Baqarah yang ke-144. Sebetulnya kamu takut dibalas pertanyaan, kamu tidak siap membalas. Makanya pada saat saya menjawab, kamu terus ngoceh. Karena kitab sampahmu itu bukan firman Tuhan. Perkataan Paulus, perkataan si narapidana yang kalian sebut sebagai kitab suci, 85% isinya adalah curhatan si Paulus saat dia ada di penjara, saat dia dibui untuk jemaat-jemaatnya di Galatia, di Korintus, di Filipi, di Roma, dan sebagainya. Yang kayak begitu kitab suci ditulis oleh seorang pembunuh jemaat Allah, kemudian kalian sebut sebagai kitab suci. Begitu isinya curhatan si pembunuh jemaat Allah ini pada saat dia tinggal di dalam gereja, di dalam penjara, di dalam bilik. Yang kemudian di dalam kitab kalian ditulis ya bahwa Nabi palsu tinggal di padang gurun dan hidup di dalam bilik. Tinggal di padang gurun, Paulus tinggal di padang gurun. Rasulullah tidak pernah tinggal di padang gurun. Dia tinggal di pusat kota karena dia seorang pemimpin negara. Kemudian di dalam bilik, kalian sebut di dalam Ka'bah. Ka'bah bukan bilik, bilik itu adalah penjara. Yesus sudah mengatakan waspada terhadap nabi palsu yang tinggal di padang gurun dan hidup di dalam bilik. Perkataan Yesus selalu benar. Kalian menuduh Rasulullah tinggal di padang gurun. Sejak kapan Rasulullah tinggal di padang gurun? Rasulullah tinggal di pusat kota Arab. Sejak kapan Rasulullah tinggal di bilik, di penjara?
si Paulus yang tinggal di padang gurun itu, yang hidup di penjara. Makanya tidak salah Yesus mengatakan, hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Makanya kenapa di dalam surat Yohanes yang pertama, ya, Yohanes sudah menandaskan, anak-anakku telah tiba saatnya, sekarang telah datang banyak guru-guru palsu dan pengajar sesat. Mereka adalah antikristus yang mengubah ajaran Kristus. Mereka datang dari antara kita, mereka berasal dari antara kita. Dan mereka ini adalah yang mengaku sebagai domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Berarti antikristus, pengajar sesat, dan guru palsu sudah hidup di zamannya Yohanes. Berarti pengajar sesat, guru palsu, dan antikristus mereka berasal dari antara kalian, katanya. Berarti apa yang dikatakan Yohanes, guru sesat, pengajar palsu, dan antikristus itu adalah yang mengubah ajaran Kristus. Berarti lagi, satu kali lagi, pendusta, guru sesat, pendusta, dan antikristus itu mereka yang mengaku sebagai dombret, dan padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Siapa selama ini yang selalu mengaku sebagai domba? Apakah umat Islam? Apakah Rasulullah? Atau kalian domba-domba berotak ledai? Nampak di sini pembuktian kalian ini domba-domba naik di sini, tapi otak kalian keledai. Dengan pertanyaan kalian sendiri saja, kalian pusing. Panik. Lagi bertanya, lagi dijawab dengan jawaban yang belum selesai saja kamu panik. Yang parah itu Kristen. Yesus kan ngajarin kalau masuk mesbah itu melepas kasut, mencuci kaki. Betul. Bahkan enggak yang kalian amalkan tiap ini. Karena kalau ditanya dari bapak-bapak gereja, ya sembah aja bapak-bapak gerejanya, jangan Yesus. Betul. Yesus pada saat akan masuk Betula, Yesus pada saat akan masuk Betula, pertama dia melakukan apa? Netiladaim. Yesus bersuci, membasuh mukanya, membasuh tangannya, membasuh kakinya. Pada saat akan masuk Betula, Yesus melepaskan kasut. Pada sudah masuk ke dalam Betula, Yesus menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangannya, bersujud dan berdoa. Nah kalian, masuk ke dalam gereja, entah di jalan udah nginjak najis apa, masuk ke dalam gereja pakai sepatu. Bagaimana cara kalian berpakaian pada saat akan masuk ke rumah ibadah kalian? Seperti orang mau ke diskotik. Ya, pakai tank top, rok mini. Makanya tidak salah. 320.000 kasus pelecehan seksual terjadi di kalangan gereja. Memalukan. Yesus pada saat di dalam Betula, dia menengadahkan tangan, kemudian dia bersujud dan berdoa. Tidak ngeband di gereja, coy. Enggak jingkrak-jingkrak, enggak. Yesus merendahkan suaranya pada saat berdoa. Tapi apa yang menjadi ajaran si Paulus? Mari kita bersorak-sorai, memuji nama Tuhan. Bahlul. Ya naik lagi Excelmo. Host, naikin lagi host dia host. Nah, Naikkan lagi. Ya, Excel minta naik lagi itu. Ya, silakan naikkan lagi. Nanya terus-terusan lagi dijawab, ngoceh. Buktikan ya Excelmo yang kalian tiap minggu itu dari Yesus. Ayo ajarannya. Yuk, naik Excelmo. Udah puas jawabannya Al-Baqarah 144? Iya, yang ngoceh siapa, Bunda? Hah? Pada Saya saat cuma saya tanya. menjawab, kamu ngoceh terus mana ayatnya. Saya sedang Ya, membacakan hadis. Anda Saya sedang membacakan sabda Rasulullah. Nabi Itulah Ismail dalilnya. berubah. Kemudian saya sampaikan Al-Baqarah 144. Itu yang kamu minta. Kamu tadi mengatakan Nabi Ismail yang merubah kiblatnya itu. Betul. Yang Ya. mengganti, yang memindahkan itu adalah Nabi Ismail dahulu. Pada saat Ya, kan saya dengar. Sebetulnya apa nih kiblat itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Adam. Tidak usah marah-marah.
Karena jawabnya kamu enak bikin gua aja capek. santai. Gantian, sekarang saya yang tanya kamu. Gantian saya yang tanya kamu. Kalau kita Kan mau kamu kebiasaan cuma mau bertanya. dengar. Sekarang saya tanya kamu. Ya, nanti saya Sekarang saya tanya kamu, saya sudah jawab semua pertanyaan dengar kamu. Dulu, dengar. Ya, saya akan jawab apapun yang mau kamu jawabkan. Dengar dulu. Makanya kalau mau menjelaskan tentang agama kamu nggak usah marah-marah. Ya gimana nggak marah pada saat menjawab? Saya saat menjawab kamu ngoceh. Aja Anda Mana ayatnya, mana dalilnya? Saya sedang menjawab, kamu mana dalilnya? Iya, buka tunjukkan di mana karena saya tidak tahu, saya ingin tahu bukakan di mana, tunjukkan pada saat dalilnya. saya sedang menjawab kamu ngoceh, mana dalilnya, mana dalilnya? Seperti Anda yang akan bertanya sama saya. Ya, begitu saya jawab pasti akan tanya, Anda menanya di mana dalilnya, bukakan on cam. Kamu dengerin dulu, nanti kamu diturunkan lagi. Dengerin dulu. Tadi kamu bertanya di mana dalilnya. Kamu tadi bertanya di mana dalilnya. Saat saya menjawab dalil, kamu ngomong mulu mana dalilnya. Itu yang bikin saya marah. Iya, maksud saya itu bukakan, tunjukkan, oh ini loh dalilnya di sini. Kamu tuh dengarnya punya telinga enggak? Diam dulu. Kamu tadi bertanya, saya menjawab. Kamu kalau di mute host jangan kurang ajar. Kamu kalau di mute host jangan kurang ajar. Bukakan di mana dalilnya on cam, tunjukkan di mana. Itu yang saya tahu. Diam ya. Diam kamu ya. Dari tadi orang menjawab, kamu di mana dalilnya. Dasar kau itu domba berotak kedai. Dasar mulut congor kasar, perempuan nggak punya apa kamu? Dasar kamu dijawab juga nih. Kau bisa baca nggak kau? Bisa baca nggak kau? Mulutmu itu tanpa mulutmu bicara. Kamu tahu? Kamu nggak bisa diajak lembut. Kau yang kurang ajar lagi di sini, lu bertanya lagi dijawab, lu ngomong dibasuk mulu. Kamu cuma sampah terus. Mulutmu dua, bukakan ke bawah. Kamu perhatikan yang dibukakan Umi itu. Perhatikan buka mata besar-besar. Nah, jangan marah-marah, ditanya baik-baik. Anda Gua nggak marah sama lu kayak gimana? Lu tanya, gua jawab, lu ngebacot mulu. Kamu pikir kamu siapa? Lu pikir lu siapa? Lu cuma domba berotak kadai. Lu itu cuma sampah tahu. Minuman itu kecil. Balu domba berotak kadai. Ini dalil, ini dengerin kalau dijelasin dengerin. Banyak kamu itu cuma makanan para insek. Maunya apa ya? Setelah itu sudah dibukakan Umi dalilnya. Maunya tua. Lihat itu. Kalian ini sama semua kalian. Ya kamunya ngeyel, gimana sih? Lagi dijelasin kamunya ngeyel. Mana? Coba besarkan. Mana? Lihat. Apa itu? Adakah nama Ismail itu? Mana buka? Namanya Uni tapi menghujat orang penjelasan. Makanya karena kalian goblok, kalian tuh tolong. Tanya jawab mana, turunkan bang, turunkan. Ini si domba-domba berotak kadai turunkan, capek nih. Mana Ismail? Mana aja. Ya itu dijelasin malah ngomel mulu dia ini. Iya, dia jangan marah-marah. Orang capek ya. Capek nih ngejelasin mana ayatnya, mana dalilnya. Dari mulai hadis nih ya, Umi bacakan dari mulai hadis di atas sampai dengan surah Al-Baqarah 144 nih. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah bersabda itu berbicara tentang hadis. Kalau kita berbicara tentang Quran surah itu berarti ayat Al-Quran. Ini domba-domba berotak keledai ini bikin capek aja. Al-Baqarah 127 juga bisa Umi. Ini Al-Baqarah 144. Yang lebih jelas ini Umi. Al-Baqarah 238 yang lebih jelas. Banyak ayatnya. Iya banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Cuman itu si Blon itu terus aja ngoceh. Dia emang sengaja nutupin biar nggak dibaca Umi. Udah, dia emang sengaja. Iya. Dasar umat-umat penyembah manusia kalian itu. Nggak mau ditanya. Intinya nggak mau ditanya dia. Nggak mau ditanya dia. Takut dibongkar tuh kitab cabulnya.
Ka'bah ini sebenarnya kan sudah ada di zaman Nabi Adam ya kan Umi? Dari zaman Nabi Adam sudah ada, kemudian ditinggikan, ya kan? Oleh ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, nah, Rasulullah ini tidak suka gitu loh. Rasulullah ini tidak suka kalau kiblatnya itu sama dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah selalu menengadah ke langit, menunggu wahyu daripada Allah untuk menunggu perintah memindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kan begitu? Iya, betul. Meminta kepada malaikat Jibril untuk dipindahkan. Malaikat Jibril menjawab, kami tidak bisa karena itu bukan kuasa kami. Mintalah langsung pada Allah. Maka turunlah asbabul nuzulnya Al-Baqarah 144. Makanya Umi bilang tadi apa? Pada saat kita menyampaikan ayat Al-Quran, kamu akan percaya tidak? Karena Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru kita sampaikan ayat Al-Quran, mereka menolak. Penyembah-penyembah manusia ini menolak. Makanya Umi males. Pada saat mereka bertanya tentang Al-Quran, nggak usah kita jawab. Karena saat kita jawab pun mereka tidak akan percaya, mereka akan menolak. Allah sudah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu madabun alim. Allah juga mengatakan sumumbuk hum yunfa'um la yarji'un. Ini udah jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terbukti, lihat makhluk-makhluk dungu itu menolak terus. Mana udah di depan mata, mana besarkan pura-pura kan? Nggak mau terima, mau dijelaskan. Itu loh, bahwa yang tiap minggu mereka beribadah tuh ajaran dari bapak-bapak gereja katanya. Ini kan iya. Nah, berarti kan kalau akalnya nyambung kan berarti bukan ajaran Yesus. Iya, berarti kan mengikuti manusia lain. Bukan perintah Tuhan. Yerusalem mau naik, Bang. Ya, udah. Udah jelas di situ kok ayatnya. Ya karena mereka akan terus menolak. Pertama apa? Karena mereka takut, ya, takut kitab buatan manusia itu, tulisan-tulisan sinapi, tulisan-tulisan pembunuh jemaat Allahnya, takut dibongkar. 85% loh ya, 80% surat-surat Paulus, ditambah lagi dengan Lukas. Lukas siapa? Lukas juru tulis Paulus, pasti sumbernya dari Paulus. Kemudian Lukas menulis lagi kisah para rasul. Sumbernya dari mana? Dari Paulus juga. Artinya cuma kurang lebih 8-10% apa yang menjadi pengajaran Yesus itu. Iya. Jadi kayak yang PB ini jadi kayak hanya kumpulan-kumpulan gitu ya Umi? Iya, kumpulan cerita. Kumpulan cerita orang-orang. Mereka tidak pede, larilah. Kemudian mereka apa? Sembunyilah di ketek PL gitu kan. Umi, habis Ramadan lu asam lambung baru aja sembuh, Umi, asam lambung pelan-pelan. Aqua Umi, aqua. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Lainnya saya cuma mau minta, seru juga ini, seru. Seru artinya begini, memang sudah banyak yang dilanggar kalau kita melihat dari sudut mata. Pertama, mereka masuk ke gereja itu sudah bersih, itu kan nggak ada jalan Tuhannya seperti begitu. Yang kedua, mereka itu kebanyakan menikah sudah punya anak. Jadi sudah punya anak baru menikah lagi. Jadi sudah banyak ajaran-ajaran Kristen itu nggak ada yang diikuti oleh Tuhannya. Mereka buat-buat sendiri kalau kita perhatikan sekarang ini, Umi. Iya, tidak mengikuti ajaran Yesus. Bukan buat sendiri yang diikuti itu ajaran Paulus, Bun. Makanya Yesus sudah mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan bapamu itu. Siapa yang mengaku bapa? Si Paulus. Si Paulus menyatakan di dalam Bible bahwa banyak bagi kalian, beribu pengajar bagi kalian, tetapi hanya satu bapa bagi kalian, yaitu adalah aku. Bapak bagi kalian, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terus kata Yesus lagi, dia adalah pembunuh dari sejak semula. Si Paulus di dalam Bible dikatakan pembunuh jemaat Allah. Kemudian pada saat dia berbicara selalu berdusta digenapi di dalam Roma pasal 3 ayat 7. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih dianggap sebagai manusia berdosa? Apalagi kata Yesus, pada saat dia berbicara, dia tidak pernah berbicara
sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Diakui lagi oleh si Paulus dan 2 Korintus 11 ayat 17. Paulus mengatakan segala yang kusampaikan bukan berasal dari firman Tuhan tetapi dari kebodohanku yang boleh bermegah. Tergenapi perkataan Yesus. Betul sekali Umi. Jelas ya. Izin Os, lanjut. Untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah perkuatannya dan tidak ada yang terpilah-pilah di dalam umat muslim, mungkin Mas Bang Indra ada yang ingin disampaikan, host, diberikan waktu dan ruang, karena kita sebagai umat muslim harus juga satu sama lainnya memperkuat ukhuwah Islamiyah, ya kan? Dari tadi saya perhatikan Mas Indra ini ingin ada yang ditanyakan atau disampaikan gitu. Tadi udah salah. Terjegal terus dengan noten-noten bodoh itu. Mohon silakan. Kak Indra. Betul Bang. Lagi seru ya Pak Indra ya. Iya, betul. Yang saya ingin ini kan sampaikan tadi kepada saudara kita di keyakinan yang lain. Kita sebagai umat Islam meyakini Nabi beliau, Nabi Isa. Dan kita meyakini kalau Isa itu juru penyelamat, tapi nanti di waktu hari kiamat. Waktu dia diturunkan, meluruskan keyakinan umatnya yang tersesat itu. Iya betul. Tapi toh kenapa mereka tidak meyakini Nabi kita? Itu yang saya herankan. Sedangkan kita yakin dengan Nabi beliau. Itu yang ingin saya pertanyakan tadi ke saudara kita di keyakinan yang lain tadi. Tapi beliau juga udah turun juga SL tadi itu. Nggak bakalan terjawab Pak Indra. Betul. Dia bakal mereka. Dan ada sedikit yang harus diluruskan bahwa Yesus bukan akan menjadi juru selamat, tetapi akan menjadi hakim yang adil bagi ke-12 suku Israel. Karena Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Entah Kristen nanti akan ikut siapa. Iya, itu saya lagi ngundang ini juga Umi. Oh, ada anak angkat saya baru mualaf itu baru 8 bulan. Insyaallah. Dia mualaf dengan keyakinannya sendiri. Jadi beliau udah saya undang tadi, mudah-mudahan dia bisa bergabung dengan room kita ini. Masya Allah. Dia itu dengan kesadarannya sendiri. Dia belajar ke sana sini. Sekarang dia tinggal sendiri di Bekasi. Umi ada berita bagus, udah dengar belum Umi? Go with me udah. Iya semalam. Dia ininya apa namanya? Dia mualafnya juga offline. Iya, di ini sama Abuya Syar'i di Banten. Dia lagi di pesantren tuh 1 bulan Umi. Bunda, izin Bunda, 15 detik saya tuh dari tadi setengah jam yang lalu pengen numpang ketawa di atas. Pada saat Umi bilang original Bible itu, teks original Bible itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa apa? Dia jawab bahasa Indonesia sekarang gitu. Nah, bahasa Indonesia aja sekarang udah terpinggal-pinggal, pakai sekarang lagi. Udah gitu dikatakan kitab kami tidak pernah direvisi. Mainnya kurang jauh ini. Nah, ini bagus juga ini ya. Ini kesempatan yang bagus ini. Saya ingin menghimbau kepada kalian, saudara-saudaraku umat Kristen, daripada kalian tur nggak jauh-jauh, ya kan, cobalah sekali-kali kunjungin Salemba 12, ya kan. Ini saran saya. Masuk ke situ, Anda lihat, ya kan, bagaimana proses daripada revisi Alkitab tersebut dari tahun ke tahun seperti apa. Dan bahkan ada ruang semacam museum kecil. Di situ ada Umi yang tahun 18 sekian gitu kan. Dia bilang gitu. Jadi ini oten-oten, apalagi yang pegiat-pegiat medsos ini. Kadang-kadang literasinya itu selalu patah karena mereka asumsi doang, tidak ada landasan faktualnya gitu loh. Nah, cobalah oten-oten ini main ke Salemba 12, ya kan. Itu di situ bertanyalah banyak kalian terhadap guru-guru, maha guru kalian lah, boleh dibilang gitu. Tapi Pak Anwar Chan sih jarang di situ, kadang-kadang doang. Lanjut tuh.